Yesus Kristus gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya mulai ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua baca dengan pelan, suara keras, dan nanti sama-sama kita baca di ayatnya yang ke-6. Saya mulai. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Dia memberikan aku di padang yang berbukit hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sama-sama, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mazmur 23, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, adalah salah satu mazmur yang ditulis oleh Daud yang paling banyak dikhotbahkan oleh para pendeta, penginjil, bahkan juga oleh para pengajar-pengajar Alkitab. Bukan sampai di situ saja, saudara-saudara, tetapi mazmur ini pun juga banyak dikarang untuk menjadi nyanyian kontemporer yang baru. Ada satu lagu terkenal, saudara, yang diciptakan kurang lebih belasan atau puluhan tahun yang lalu. Lagunya berbunyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya dengar lagu ini, saudara, dulu ketika saya masih kecil sekali, kurang lebih 6 atau 7 tahun, lagu ini sudah diciptakan. Berarti, saudara-saudara, firman Tuhan ini bukan sekedar firman yang biasa, tapi firman ini menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Sehingga dari tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, ada begitu banyak orang yang mengkhotbahkan firman dari Mazmur 123 ini. Tetapi bukan hanya itu saja. Firman Tuhan ini, saudara, punya kekayaan teologis yang sangat luar biasa, sehingga setiap orang yang membacanya, dia tahu bahwa Tuhan itu seperti apa. Nah, karangan-karangan Daud ini, saudara, selalu menggambarkan banyak hal. Daud selalu tulis mazmur, dia selalu menggambarkan Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai terang, Tuhan sebagai kota benteng, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tapi saudara-saudara, Daud juga menuliskan bahwa Tuhan itu adalah gembalanya yang baik. Daud merenungkan kehidupannya sejak dia masih muda dan sampai dia tua. Dia ambil satu kesimpulan dari kesimpulan yang lain, bahwa Tuhan bukan sekedar Allah, tapi Tuhan adalah gembalanya yang baik. Kenapa? Karena gembala yang baik tidak pernah jauh dari kawanan domba. Tuhan selalu bersama dengan Daud dimanapun Daud berada. Nah, saya coba catat, saudara, mengapa Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Ada dua alasan. Yang pertama adalah konsep teologi orang Yahudi tentang sebutan gembala adalah salah satu gambaran dari Allah yang hidup dan menuntun umatnya. Kejadian 48 ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berbunyi, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Jadi orang-orang Ibrani, saudara, mereka itu menggambarkan bahwa Allah itu adalah gembala mereka. Tidak pernah jauh dari mereka, tetapi selalu menuntun dan menyertai mereka. Yang kedua adalah Daud
konsep teologi berdasarkan pengalaman pribadinya. Sebab Daud adalah mantan gembala, sehingga dia tahu bahwa dunia penggembalaan itu seperti apa. Dia tahu bahwa gembala yang baik itu seperti apa, dan kawanan-kawanan domba yang ada di bawah penggembalaan dari gembala yang baik itu akan menikmati apa. Sehingga Daud menuliskan firman Tuhan ini bukan sekedar sampai di teori atau kata orang, tapi Daud sendiri mengalami bahwa dia adalah mantan gembala, sehingga ketika dia memposisikan dirinya sebagai kawanan domba dan Allah menjadi gembala yang baik, Daud menikmati banyak sekali pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sepanjang tahun ini saya dan saudara menjadikan Tuhan seperti apa? Apakah kita menjadikan Tuhan hanya sekedar mencukupi kebutuhan jasmani kita? Apakah kita hanya menjadikan Tuhan sebagai orang yang kita minta perlindungan kepada Tuhan? Ataukah kita menjadikan Tuhan sama seperti Daud menjadikan Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupannya? Ini sebuah perenungan saudara untuk kita semua pada sore malam hari ini. Di akhir tahun ini, bagi saya dan saudara, siapakah Tuhan itu? Saya mengambil kesimpulan, bagi saya sendiri, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara pun juga begitu? Bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Tuhan Yesus yang jadi gembala yang baik buat saya dan saudara. Saya yakin bahwa kalau kita menjadikan Tuhan gembala kita dan Tuhan menjadikan kita kawanan domba, maka saya dan saudara akan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya catat saudara, ada 4 hal yang Daud rasakan ketika Daud itu menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Saudara perhatikan. Yang pertama adalah Daud merasakan kemakmuran dari Tuhan. Saudara lihat ayatnya yang kedua sampai ayat 3. Firman Tuhan berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Kebutuhan utama dari seekor domba atau kawanan domba adalah rumput dan juga air. Tapi bukan sekedar rumput, tetapi rumput yang hijau. Sebab domba akan merasa puas, domba akan merasa kenyang, bahkan domba akan kelihatan dan merasakan sehat ketika dia menikmati rumput yang hijau. Jadi gembala yang baik tahu memberi makan makanan yang terbaik kepada kawanan domba. Bahkan bukan sekedar memberikan rumput yang hijau, tapi Daud tambah saudara, dia bilang bahwa gembala yang baik membaringkan kawanan domba di atas rumput yang hijau. Rumput yang hijau dengan rumput yang sudah kering, segar mana kalau saudara tidur? Hijau toh? Atau ada yang bilang segar yang sudah mau dibakar? Tidak. Pasti yang segar adalah rumput yang hijau. Jadi Daud ini saudara merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kemakmuran kepada dia. Dia tidak kekurangan suplai makanan dari Tuhan. Seperti gembala yang baik yang tahu mencukupi kebutuhan daripada kawanan-kawanan dombanya. Nah, kita semua sepanjang tahun ini saya yakin kita pun juga merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan bagi saya dan juga saudara. Saudara butuh makan, Tuhan kirim berkat. Saudara butuh uang, Tuhan kirim uang. Saudara butuh pekerjaan, Tuhan kirim pekerjaan. Apalagi yang saya dan saudara butuhkan. Bahkan Tuhan kasih lebih daripada yang kita butuhkan. Karena Dia gembala yang baik, yang tahu akan kebutuhan saya dan saudara. Dari yang paling besar sampai yang paling terkecil.
Makanya Paulus berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Jadi kalau kita renungkan, Tuhan punya kebaikan sepanjang tahun ini justru lebih daripada yang saya dan saudara minta atau doakan kepada Tuhan. Kita merasakan bagaimana Tuhan punya kebaikan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Daud bilang lagi, ia membawa aku ke air yang tenang. Domba itu punya bulu, saudara, banyak sekali atau lebat. Nah, ketika saudara domba itu bersentuhan dengan air, maka domba itu akan menjadi binatang yang berat sekali, karena bulunya yang lebat itu ketika kena air, dia menjadi binatang yang berat badannya semakin tambah. Nah, Daud tahu bahwa gembala yang baik tidak akan membawa domba itu ke air atau gelombang yang deras, tapi bawa ke air yang tenang. Kenapa? Supaya domba itu aman, domba itu segar. Karena kalau dibawa atau dibimbing kepada air yang deras, maka pasti domba itu akan hanyut dibawa oleh air. Jadi Daud ini mengerti sekali tentang dunia penggembalaan, karena dia mantan gembala, sehingga dia tahu betul bahwa kalau domba itu tidak dijaga, dibawa ke air yang bergelombang atau deras, pasti domba itu akan hanyut dibawa oleh gelombang atau air tersebut. Tetapi memang Tuhan adalah gembala yang baik, sehingga dia selalu bimbing ke air yang tenang. Kita punya masalah, Tuhan selalu bilang tenang. Kita punya kebutuhan-kebutuhan yang besar, Tuhan bilang apa, saudara? Tenang. Kita punya kekhawatiran, saudara, dalam hidup, seakan-akan tidak ada pertolongan, Tuhan bilang tenang. Kenapa? Ya karena dia adalah gembala yang baik. Di dalam Tuhan, saya dan saudara akan merasakan kemakmuran. Kemakmuran, saudara, tidak selamanya berbicara tentang saya dan saudara itu berkelimpahan, tidak. Tapi kemakmuran itu berbicara tentang Tuhan selalu menyediakan apa yang saya dan saudara butuhkan. Ketika kita butuh sesuatu, maka Tuhan senantiasa menyediakan bagi saya dan juga saudara. Saudara pernah kehabisan uang tahun 2022? Sampai saudara buka dompet, Tuhan, ini dompet kuliahlah Tuhan. Pernah? Saya pernah mengalami itu. Saya sudah saksikan ulang-ulang. Waktu saya pulang Kupang pertama, menggembalakan KPC, mula-mula uang habis karena tidak ada penghasilan. Saya turun di jembatan tangga SMP 6 Numbang Dela. Saya buka dompet. Tuhan, uang tidak ada lagi. ATM sisa 50.000. Tidak mungkin cabut sebab BCA tidak bisa tarik. Batasnya 50.000. Saya doa buka dompet. Tuhan begitu baik. Waktu sampai rumah, langsung teman saya baru pulang persekutuan doa. Dia bilang, "Salom Pak Pendeta, lagi buat apa?" Saya baru pulang dari Kupang. Saya bisa minta nomor rekening karena tadi saya persekutuan doa. Tuhan bilang kepada saya, pulang transfer uang kasih Pak Andre. Saya lagi buka dompet di Mondela, tapi Tuhan lagi bicara dengan dia, lagi ikut persekutuan doa. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan sejak saat itu dompet saya tidak pernah kosong lagi sampai hari ini. Bukan saya berlimpah, bukan saya sudah jadi orang kaya, tidak. Tapi dalam segala kebutuhan kita, Allah tahu mencukupi apa yang saya dan saudara butuhkan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan, saya dan saudara akan merasakan kemakmuran. Amin. Bahkan dulu badan kurus kering, sekarang mau kurus susah sekali, saudara. Kenapa? Makan terus. Di saat saudara kekurangan, Tuhan kirim berkat untuk saya dan saudara.
Daud merasakan kemakmuran dari Tuhan karena dia menjadikan Tuhan adalah gembalanya yang baik. Saya yakin tahun depan kalau saya dan saudara tetap menjadikan Tuhan gembala yang baik, kita pun juga akan tetap merasakan kemakmuran dari Tuhan. Amin. Siapa yang percaya tahun depan bisa terus merasakan kemakmuran dari Tuhan? Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Amin. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah Daud merasakan perlindungan dari Tuhan. Ayat 3b sampai ayatnya yang keempat. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Seorang gembala, dia harus bisa, saudara-saudara, menguasai padang penggembalaan. Dia harus tahu. Makanya walaupun pekerjaan sebagai seorang gembala itu pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang dianggap oleh manusia hina, tapi tanggung jawabnya sangat besar. Sangat besar. Sebab apa? Kalau ada satu domba yang hilang, entah itu diterkam atau dia salah jalan dan dia hilang, maka sang pemilik daripada kawanan domba akan minta pertanggungjawaban dari sang gembala. Makanya Tuhan selalu mulai dengan hal-hal yang kecil. Lihat Musa bisa jadi pemimpin umat Israel hampir 2 juta orang. Sebelum dia jadi pemimpin yang besar, dia selalu dipercayakan perkara yang kecil. Dia menggembalakan kambing domba mertua Yitronya yang jumlahnya 2-3 ekor. Yusuf sebelum jadi orang nomor 2 di Mesir, pekerjaan Yusuf itu apa? Gembala kambing domba dari ayahnya Yakub. Daud pun juga merasakan bahwa dia pun juga adalah orang yang sungguh-sungguh merasakan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga Tuhan menjadi gembalanya Daud. Daud merasakan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Gembala tahu medan, sehingga sebelum dia jalan bersama-sama dengan yang namanya kawanan domba, dia harus bisa pastikan bahwa tempat yang akan dilalui adalah tempat yang tidak ada binatang buas. Dan ketika mereka berjalan, maka sang gembala itu bukan ada di samping, bukan ada di belakang, tapi sang gembala ada di depan. Karena akan lewat satu tempat yang namanya lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Apa itu lembah kekelaman? Yakni, saudara, jalan gelap di antara bukit-bukit yang sempit dan jurang ada di bawah. Jadi ketika seorang gembala tidak menguasai medan penggembalaan, dia bisa menyesatkan kawanan-kawanan domba yang ada. Bahkan ketika dia tidak tahu bahwa ada musuh yakni binatang-binatang buas, maka pasti domba-domba itu tidak aman di bawah penggembalaan dia. Tapi ada satu penghiburan yang Daud katakan. Daud bilang, sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa itu gada? Gada adalah senjata yang dipakai dalam pertempuran jarak dekat. Dan itu bisa dipakai, saudara, untuk melawan binatang-binatang buas yang mencoba menerkam kawanan domba. Jadi nyawa daripada domba-domba itu, saudara, ada di tangan sang gembala. Kalau gembala tidak menggunakan gada, maka pasti binatang buas akan menerkam dan akan memakan kawanan-kawanan domba tersebut. Tapi karena ada gada, sehingga domba tersebut merasa aman. Saudara bisa mengerti? Karena ada gada, sehingga sang domba aman. Bukan hanya di situ saja, tapi juga ada tongkat. Dipakai untuk apa?
dipakai untuk menarik domba yang coba-coba keluar dari kawanan domba yang mengikuti sang gembala ketika ada dalam jalan yang benar. Jadi gada pakai untuk lawan binatang buas, tongkat pakai untuk tarik domba yang salah jalan. Ini menjadi penghiburan bagi Daud. Tidak butuh apa-apa. Yang penting ada gada dan ada tongkat, maka pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Daud luar biasa. Dia tahu betul bahwa Tuhan itu gembala yang baik, sehingga dia pasti aman di tengah-tengah lembah-lembah kekelaman dalam kehidupannya. Lembah kekelaman banyak sekali kalau saya dan saudara bisa ceritakan. Mungkin pergumulan kita sudah bertahun-tahun tidak dijawab-jawab oleh Tuhan sampai hari ini tanggal 31 Desember 2022. Tapi saya mau berkata, ada gada dan tongkat Tuhan yang selalu menghibur saya dan saudara. Mungkin juga ada kesesakan-kesesakan yang kita hadapi sepanjang tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Sampai hari ini kita berdoa, tapi lembah kekelaman itu belum juga kita lewati di dalam kehidupan kita. Tapi ingat, kawanan domba dan sang gembala bukan menetap diam di lembah kekelaman itu, tapi mereka berjalan melewati lembah kekelaman tersebut. Berarti kita tidak selalu ada di dalam masalah kita terus menerus. Kita tidak stop di situ, tapi kita akan terus berjalan mengikuti tuntunan daripada sang gembala. Mungkin hari ini hidup kita terasa gelap, suram. Masa depan kita yakin atau kita lihat tidak ada. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan jadi gembala saya dan saudara, kita pasti akan dihiburkan oleh Tuhan. Karena gadanya dan tongkatnya pasti akan menghibur saya dan juga saudara. Kalau jalan dengan Tuhan, selalu ada mujizat saudara setiap hari. Saudara, kalau jalan dengan Tuhan, tantangan sebesar apapun tidak perlu takut berlebihan. Takut boleh, tapi jangan berlebihan. Sebab Allah itu saudara Immanuel bagi kita. Dalam keadaan yang baik dia bersama dengan kita, tapi dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada bersama dengan kita. Lembah kekelaman bicara tentang masa-masa padang gurun dalam kehidupan kita. Saudara tahu masa padang gurun? Seakan-akan tidak ada harapan, seakan-akan tidak ada pertolongan, seakan-akan iblis bilang kamu sudah selesai. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan yang jadi gembala kita, tidak akan pernah selesai. Tuhan punya rencana yang besar yang akan Tuhan terus genapi dalam kehidupan saya dan juga saudara. Daud punya lembah kekelaman yang beda dengan kita. Apa itu? Ketika dia dipersiapkan jadi raja, dia selalu dikejar-kejar oleh oleh Saul dan juga pasukan-pasukannya Saul. 13 tahun Daud mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Harusnya dia dipersiapkan oleh Tuhan, dia langsung naik takhta menjadi raja. Tapi Tuhan sedang bawa Daud sedang ada dalam lembah-lembah kekelaman. Ketika Daud ada dalam lembah kekelaman, apa yang dia perbuat, saudara? Dia tidak marah Tuhan, dia tidak kecewa. Yang ada, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia memuji dan menyembah Tuhan. Bukan sampai situ, justru ada nyanyian yang keluar dari hidup Daud. Dan sampai hari ini saya bisa dan saudara baca mazmur-mazmurnya Daud. Itu paling banyak Daud hasilkan ketika dia ada dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun. Jadi kalau kita dalam lembah kekelaman, yang ada bukan marah-marah Tuhan. Ada amin? Kalau kita ada dalam lembah kekelaman, yang ada jangan protes Tuhan, jangan kecewa, jangan berkelahi dengan Tuhan. Justru ada nyanyian baru yang keluar dari kehidupan saya dan juga saudara.
Kalau ada dalam pergumulan dan Tuhan belum jawab, coba nyanyi dong. Worship dengan Tuhan. Jangan saudara tidur taruh tangan di kepala begini. Boleh, tapi ingat, jangan mengkecilkan Tuhan. Sebab Tuhan itu pencipta. Dia berfirman semua ada, berarti tidak ada yang mustahil. Bukan sampai situ saja. Dia sudah jadi raja. Dia punya anak yang namanya Absalom, saudara. Kudeta Daud lagi. Sampai akhirnya Daud pergi meninggalkan istana. Padahal Daud itu bapa, Daud itu raja. Dia bisa eksekusi anaknya Salomo. Tapi memang Daud ini punya integritas yang luar biasa. Sehingga dia berserah kepada Tuhan. Kira-kira tahun ini lebih banyak saya dan saudara marah-marah dengan Tuhan, atau saudara sukacita dengan Tuhan? Saudara yang jawab sendiri. Lebih banyak kita mengeluh, comel Tuhan, sungut-sungut, atau lebih banyak bersyukur kepada Tuhan? Saudara kalau mau sungut-sungut, saudara lihat ke bawah. Ada banyak orang yang lebih susah, lebih punya banyak masalah dari kita. Saudara kalau masih punya rumah sampai hari ini, itu bersyukur loh. Sekalipun rumah sederhana atau kecil, ada banyak orang yang sampai hari ini belum punya rumah. Bahkan mereka tidak bisa kos, tidak bisa sewa. Kenapa? Tidak mampu bayar. Tinggal di mana saudara? Mungkin tinggal di emper-emper kota, emper-emper toko, tinggal di bawah kolong jembatan, mungkin tinggal di tanah orang. Sementara kita masih bisa menikmati kehidupan yang lebih baik daripada mereka. Kalau saudara mau bersyukur, saudara angkat wajah ke atas dan lihat langit. Tak usah lihat Tuhan dengan mata jasmani, saudara bisa lihat langit, awan-awan yang indah saja. Itu menggambarkan Tuhan yang maha dahsyat yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi yang keluar dari kehidupan kita, saudara, adalah sukacita. Sebab ketika Daud menjadikan Tuhan gembala, maka yang Daud rasakan kedua adalah merasakan perlindungan dari Tuhan. Gada Tuhan dan tongkat Tuhanlah yang menjadi penghiburan bagi Daud. Saudara yakin bahwa Tuhan menjadi gembala yang baik bagi saya dan saudara? Saya terlalu percaya. Tahun depan kita akan dibawa Tuhan lebih naik lagi di dalam setiap harapan-harapan dan keinginan kita. Tuhan akan bawa kita kalau kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang Daud rasakan adalah Daud merasakan penghormatan dari Tuhan. Ayat 5 firman Tuhan berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kemudian Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang Daud rasakan ketiga adalah Daud dihormati oleh Tuhan. Dia berkata bahwa Tuhan itu menyediakan hidangan bagi dia. Daud sedang mengkiaskan atau menggambarkan Tuhan itu seperti seorang raja yang lagi bikin pesta dan undang Daud itu menghadiri pesta tersebut. Dan sampai di pesta tersebut, Daud bukan sekedar hadir, tapi Daud itu diberikan hidangan oleh sang raja. Raja kalau bikin pesta, saudara-saudara, tidak sembarangan undang orang.
Hanya orang yang dihormati sajalah yang bisa dapat undangan untuk ikut pesta perjamuannya raja. Nah, Daud sadar bahwa Tuhan adalah raja dan Tuhan mengundang dia untuk masuk mengikuti pesta perjamuan yang dibuat oleh Tuhan. Saudara diundang oleh pembesar ikut pesta, bangga atau tidak? Bangga. Saya kalau diundang Jokowi untuk ikut pesta, ada uang tidak ada uang, saya akan beli tiket dan hadir. Sebab apa? Satu kebanggaan kalau saudara bisa ikut pestanya dan saudara foto bersama dengan Pak Jokowi. Pasti orang bilang, dia bukan pendeta biasa, dia pendeta luar biasa. Sampai-sampai diundang oleh Pak Jokowi dan ikut pesta. Buktinya apa? Foto dengan Pak Jokowi. Betul toh? Berarti saudara dihormati. Amin. Orang bikin pesta kalau sampai undang, berarti orang ingat saudara, orang hormati saudara. Sampai kalau orang bikin pesta dan tidak undang kita, berarti orang tidak menghormati kita. Itu secara manusia saja saudara, nyata. Nah, Daud saudara menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti raja yang bikin pesta, undang Daud, dan Daud bukan sekedar hadir, justru Daud itu dihidangkan makanan. Bukan sekedar dihidangkan makanan saja, justru di hadapan lawan-lawannya Daud itu bisa menikmati suplai berkat daripada Tuhan atau gembala atau sang raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Daud merasakan yang namanya Tuhan begitu menghormati Daud. Dia mantan gembala, ada di padang, tapi Tuhan ambil Daud saudara dari padang untuk jadi raja. Makanya ketika Daud diberkati, Daud bilang, dengan apakah akan kubalas segala kebajikan Tuhan. Daud ini orang yang intim sekali dengan Tuhan. Dia penyembah sejati. Dia seniman yang paling disukai di Israel. Musuh-musuh lagi memerangi Daud, justru Daud itu dihormati oleh Tuhan. Daud orang biasa, tapi dihormati oleh Tuhan. Di hadapan lawan-lawannya, Daud dihidangkan yang namanya makanan. Bahkan firman Tuhan bilang, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud diberi minum saudara dari piala. Raja-raja punya tempat minuman bukan gelas biasa, tapi dari piala. Sampai kalau seseorang dikasih minum dari piala, sekali lagi, orang itu dihormati. Makanya saya ini bersyukur ya jadi pendeta. Khotbah di mana-mana, selalu pendeta lah yang doa makan. Kalau tidak ada yang doa makan, ada yang lain doa makan. Tapi pendeta lah yang ambil piring pertama kali dan sendok pertama kali. Lo kalau mau ingat-ingat saya ini siapa? Saya pun bapak sekolah cuma SD kelas 1 sah. Oma Saleh sekolah SMP kelas 2. Kita semua sarjana. Orang tua sekolah SD kelas 1, SMP kelas 2. Kalau mau dibilang kita ini siapa? Makanya saudara kalau diberkati jangan pernah lupa saudara itu siapa. Tidak boleh. Jangan pernah lupa saya dan saudara ini siapa. Kenapa? Karena kalau Tuhan tidak ubah nasib kita, saya dan saudara ini tetap jadi orang yang biasa-biasa, tidak dihormati. Tapi kalau sampai orang hormati kita, itu dahsyatnya luar biasa. Kalau orang dunia tidak hormati kita, tidak masalah. Yang paling penting adalah Tuhanlah yang menghormati saya dan saudara. Kalau Tuhan yang hormati kita, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Seorang tamu saudara ketika dia bertamu kepada raja atau tuan rumah, dia akan diberikan makanan,
Bahkan dia akan diberikan minum dari piala. Bahkan bukan sampai situ saja. Justru nyawa orang tersebut, saudara, menjadi tanggung jawab dari sang raja atau tuan rumah tersebut. Jadi Daud bilang, sekalipun musuh-musuhnya menyerang dia, tapi dalam Tuhan, Daud merasakan yang namanya, saudara-saudara, penghormatan dari Tuhan. Jadi kalau kita dihormati Tuhan hari ini, bisa melayani Tuhan, itu penghormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada banyak orang yang punya talenta, punya bakat, Tuhan tidak kasih kehormatan untuk mengiring dan melayani Tuhan. Tapi kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua penghormatan daripada Tuhan. Saudara mau dihormati oleh Tuhan? Saya yakin kita semua mau. Dan saya yakin kalau kita dihormati oleh Tuhan, itu cukup bagi saya dan saudara. Tidak butuh penghormatan dari manusia, pembesar tidak usah. Sebab kalau Tuhan menghormati kita, Dia akan yang namanya menyediakan hidangan bagi saya dan saudara. Dia akan mengurapi kepala kita dengan minyak, bahkan piala kita penuh melimpah. Hebat ya saudara, Tuhan ya. 2022 penuh dengan mujizat-mujizat yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sebelum masuk 2023, saudara harus yakin apa yang mau Tuhan buat dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Siapapun yang mau menyerang kita, mencoba menghancurkan kehidupan kita, di dalam Tuhan kita akan dihormati oleh Tuhan. Tuhan undang kita masuk dalam pestanya Tuhan. Dan kita akan menjadi kawanan domba yang aman di dalam penggembalaan Tuhan. Daud merasakan itu, bahwa Tuhan bukan sekedar Allah yang biasa, tapi Allah yang luar biasa. Yang keempat, Daud merasakan kasih setia Tuhan seumur hidupnya. Dan Daud mau mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud dulu dikejar-kejar musuh. Daud kemanapun pergi, ada banyak orang yang mau mencoba merampas nyawanya Daud. Tapi ketika dia menjadikan Tuhan gembalanya, justru Daud itu dikejar dengan yang namanya kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Daud orang yang ketika ada, justru dia dikejar oleh kebaikan-kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati Daud bukan karena Tuhan kasihan dengan Daud, tidak. Tapi karena memang Daud ini, saudara, dicintai oleh Tuhan, dan Daud pun juga mencintai Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan, justru itu akan mengikuti Daud. Orang benar itu, saudara, selalu dikejar oleh yang namanya kebaikan dan kemurahan. Tidak heran Salomo bilang, orang benar pada waktu tidur saja Tuhan sudah sediakan berkat bagi orang benar. Jadi kalau saudara orang benar, kerja boleh dan harus kerja. Tapi ingat, jangan kerja berlebihan sampai lupa waktu dengan Tuhan. Karena orang benar, saudara, itu selalu dikejar oleh berkat Tuhan. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu. Saudara kerja 1 hari 8 jam, ya selesai pulang. Jangan saudara bilang, bos tambah jam bos, lembur. Saudara mau kejar apa sih? Firman Tuhan bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bahkan Amsal bilang, Salomo bilang, jangan ingin kaya,
Sebab harta kekayaan uang itu punya saya. Saudara kejar, dia terbang. Kalau saudara tidak bisa langsung, itu firman Tuhan. Makanya saya khotbah kemarin terakhir tahun ini di Adira Finance di Waiba. Saya bilang saudara ini kerja di lembaga keuangan, tiap hari tagih orang uang. Tapi ingat, jangan coba kejar uang, ingat waktu dengan Tuhan. Boleh kejar target, tapi harus ingat Tuhan juga. Karena orang benar selalu dikejar berkat. Saudara duduk-duduk, orang telepon, lagi di mana? Oh, lagi di rumah baru habis doa. Bisa minta nomor rekening, saya digerakkan Tuhan untuk kirim berkat. Saudara alami itu pesan di 2022 atau saudara tangan aja? Saudara lagi duduk-duduk, lagi butuh beras, tiba-tiba orang antar beras kasih saudara. Beras sudah habis nih, mau beli uang tidak cukup. Tiba-tiba orang antar kasih saudara beras 40 kilo. Orang benar dikejar berkat. Saudara lagi kerja baik-baik, tiba-tiba bos bilang, datang ke kantor saya, ruangan saya. Mulai besok saya angkat kamu naik jabatan, dapat jabatan yang baru. Dikejar berkat. Bukan kejar-kejar yang namanya harta kekayaan dunia. Sampai saudara ngos-ngosan, capek sendiri, kerja-kerja tapi hidup tidak berubah. Kebutuhan sama saja. Justru ketika saudara cinta Tuhan, saudara berkenan di hati Tuhan, saudara dan saya yang akan dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Jangan saudara bilang, loh kok Pak Andre Bagir kan pendeta, jadi ya pastilah orang berkati dari mana-mana. Tidak juga saudara. Ada pendeta yang tidak full timer melayani Tuhan. Bikin apa? Ada pendeta yang jual ikan. Ada pendeta yang apa? Kerja bangunan. Ada pendeta yang apa? Grab. Kenapa? Karena cari sampingan. Kalau saya tidak. Saya bilang Tuhan yang panggil saya jadi pendeta ke Kupang, tanggung jawab. Buka pelayanan kasih saya. Dan betul, kalau pendeta sampingan saudara tidak ada waktu berdoa, tidak ada waktu siap khotbah, tidak ada waktu baca buku, dan lain sebagainya. Oh, itu berbahaya. Saya pulang Kupang waktu awal-awal, ada tawaran dari dinas pendidikan. Jadi guru honor di SMP 20. Bayangkan, orang mau jadi honor, minta jatah DPR. Saya orang cari sampai rumah. Jadi guru honor, ngajar seni di SMP 20, depan Undana Baru tuh. Sampai SMA 5 atau SMA berapa tuh. Orang datang cari di rumah. Kenapa? Karena ada rekomendasi dari teman saya punya ijazah lulusan dari UK London, musik. Tapi saya bilang, tidak. Tuhan panggil saya ke Kupang jadi pendeta. Kalau mau jadi guru musik, saya kembali Jakarta jadi guru musik. Murid lebih banyak, uang lebih banyak. Tapi saya mau full timer melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, tahun ini saya khotbah kurang lebih 157 kali. Tuhan buka pelayanan yang sangat banyak. Bahkan sebelum ganti tahun, saya punya jadwal tahun depan sudah ada, saudara. Tuhan buka. Kenapa? Karena orang benar selalu dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara kerja dengan baik-baik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi ingat Tuhan. Karena orang yang benar senantiasa dikejar berkat-berkatnya Tuhan. Ada amin? Ini perhatian buat kita masuk 2023. Tahun depan kerja semangat supaya bos bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa promosi saudara naik jabatan. Siapa yang tidak suka naik jabatan? Semua suka. Jadi bos, gaji naik, tunjangan naik, bonus-bonus naik. Tapi ingat, kalau saudara jadi orang benar, itu akan terus bertahan. Makanya Daud bilang apa? Mengikuti dia bukan 1-2 tahun, tapi apa saudara? Seumur sampai Daud mati. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus mengikuti Daud.
Jadi orang bilang resesi 2023 terserah. Mau resesi ke, mau krisis ke, mau kelaparan ke, orang benar makan sampai sekenyang-kenyangnya. Tahun ini saya menyasar 2 kali. Kenapa? Karena waktu saya makan pizza di Limpo, pesan hampir 300.000. Orang ketemu saya di sana bayar kasih saya. Karena waktu saya masuk, saya makan, mereka keluar duluan. Mereka bilang, "Salam Pak Andre." Salam, lagi makan pizza. Iya, saya baru habis ngajar jadi pingin makan. Oh sudah ya, kami yang bayar saja. Saya pikir tadi, coba begitu saya pesan lebih banyak supaya dia banyak. Saya makan lagi, murid dengan orang tua datang makan di situ. Saya makan di dalam, mereka makan di daerah smoking di luar. Mereka lihat, "Pak Andre lagi makan." Iya makan. Oh ya sudah ya, kami yang bayar. Saya menyesal, kenapa pesan tidak lebih banyak. Makanya kalau saya makan di Pizza Hut, saya selalu pesan yang banyak. Saya doa supaya ada yang keluar duluan ke saya dan banyak kasih saya. Loh iya, berkat Tuhan tuh ikuti kita, amin. Bukan saudara mengemis, tidak. Bagian saya dan saudara bekerja, berdoa, ibadah melayani Tuhan. Bagian Tuhan adalah memberkati, mencukupi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Daud bilang, "Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Dia tahu bahwa Tuhan pun juga layak menerima yang terbaik dari dia. Sehingga dia bilang, dia diberkati, tapi dia akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya. Daud cinta hadirat Tuhan. Daud tetap jaga komitmennya untuk menjadi seorang yang intim dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tulis Mazmur 27 ayat 4-6. "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya." Dia bilang apa tadi di sana saudara? Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Siapa yang 2023 mau cinta ibadah, mau suka ada di hadirat Tuhan, mau terus ada di KPC, coba lihat kiri kanan, bilang janji ya dengan Tuhan. Orang yang cinta hadirat Tuhan, Tuhan suka saudara-saudara. Bukan Tuhan tambah sayang kita, tapi kita yang tambah dekat dengan Tuhan. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin saudara. Tetap mau jadikan Tuhan gembala yang baik di 2023. Saya yakin 4 berkat ini akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin buat firman Tuhan.